Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad salatan muhabbatan indaka. Bagi seseorang yang tidak berwudu, tidak boleh baginya. Ini yang lengkapnya, versi lengkapnya. Pertama adalah salat. Semisal daripada salat, dihubungkan salat, itu termasuk salat apa? Sujud sajadah, sujud syukur. Seandainya orang mendengar orang baca Quran, sujud iya, itu sujud syukur. Atau ia membaca dengan keadaan menghafal. Ada ayat sajadahnya, sujud boleh tidak boleh, karena ia dalam keadaan tidak berwudu. Atau semacamnya sujud syukur, semacam daripada salat sujud syukur atau sujud sajadah. Syukur itu apa? Sujud syukur itu apabila kita mendapatkan daripada rezeki daripada Allah. Sunat sujud syukur bagi kita itu sunnah begitu sih syukur. Di sujud syukur kita, tapi ingat menutup aurat dan ia dalam keadaan berwudu. Di Rasulullah, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabina syadid. Tapi kamu syukur atas nikmat Allah Ta'ala, Allah tambah. Kita bersyukur kita pada. Yang kedua, bagi orang yang tidak berwudu haram berdosa. Satu tadi salat, yang dua tawaf yang 7 keliling. Orang mengelilingi Ka'bah. Mudahan yang melihat video ini dan kita, Allah Subhanahu wa taala anugerahkan bagi kita untuk pergi haji, untuk pergi haji umrah, untuk ziarah kubur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di Madinatul Munawwarah. Dan mudah-mudahan kita tidak dimatikan kecuali haji dan umrah. Amin. Tawaf itu juga ini. Bila kita batal, maka berwudu. Nah, bagaimana kalau di sana kan banyak sesak orangnya, maka antara perempuan antara laki-laki banyak. Kalau pendapat Syafi'iyah itu ada. Pendapat Syafi'iyah antara daripada dua istri, dua laki bini istri, itu tidak membatalkan tentunya. Itu semacam itu boleh kita taklid dalam keadaan terdesak, dalam keadaan terdesak nih, dalam keadaan darurat. Kenapa? Lantaran banyak orang apabila kita punya istrinya sulit untuk tidak membawa istri. Apalagi yang ketiga, tidak boleh bagi orang yang tidak berwudu. Ketiga adalah menyentuh Al-Quran. Menyentuh Al-Quran tidak boleh hukumnya haram. Menyentuh Al-Quran tidak boleh hukumnya haram. Menyentuh Al-Quran hukumnya haram. Kan ada di tepi Al-Quran, di sisi Al-Quran, tapi Al-Quran dulu, cetakan yang dulu. Ada di sana bertulisan la yamassuhu illal mutahhar. Tidak boleh menyentuhnya Al-Quran kecuali orang yang suci. Nah, bisa? Ya, tidak boleh. Hukumnya haram. Hukumnya haram menyentuh Al-Quran dengan tiada berwudu. Tapi ada yang dibolehkan bagi orang yang menyentuh Al-Quran. Dari antaranya ada anak-anak yang belajar Al-Quran, mungkin belum memais kan, belum sudah memais mungkin, yang ngaji Al-Quran, mereka hafal Al-Quran, mereka menghafal. Jangan harus kecil lagi ya, soalnya tidak mengetahui apa. Kalau itu mungkin ya sudah memais tapi tidak mengetahui lah. Hari ini mau belajar Quran, mau ambil Quran, belajar Quran, tidak ahli dalam guna menghafal anak-anak, hafalannya kuat. Selama sudah ya mengetahui lah, memais. Yang ketiga, yang keempat yang tidak boleh bagi orang yang berwudu adalah membawa Al-Quran. Membawa Al-Quran hukumnya haram. Menyentuh Al-Quran, membawanya apalagi? Membawa Al-Quran hukumnya haram. Menyentuh haram, membawa haram. Bahkan yang menyentuh tadi
sekalipun dengan apa namanya, dedampar kayak meja untuk khusus Al-Quran, maka kakinya, tepinya itu hukumnya haram, yang mana ada di atasnya Quran. Atau lemari yang khusus digunakan Al-Quran, itu tepinya, sisinya hukumnya tidak boleh disentuh, saking mulianya Al-Quran. Kesalahan kita mungkin kita lempar apa namanya, ketika acara mungkin yasinan, ketika acara orang baca Quran, yang Quran tipis-tipis, apa yang ada yasin, ada tahlil, yang pokoknya ada yang kawan lempar, ada atau diendak di lantai, itu tidak boleh. Hendaklah dimuliakan. Saking ini menyentuh saja tidak dibolehkan, apalagi menghinakan. Hendaklah dimuliakan. Pernah diceritakan ada Ma'ruf Al-Qarhi, seorang wali Allah Ta'ala. Tidak sadar Ma'ruf Al-Qarhi, seorang wali Allah Ta'ala. Beliau pernah satu ketika ada melihat ada tulisan nama Allah, kata Allah atau kata Bismillahirrahmanirrahim. Intinya nama Allah ada di tengah jalan, ada di tepi jalan, atau jatuh, ada mendapati. Angkat beliau kertas tadi, cium beliau, dicium, diharumi, andak beliau di atas untuk memuliakan daripada nama Allah tadi. Setelah beberapa hari atau malam itu, mungkin beliau bermimpi atau suara ada, kan tidak ada orangnya tapi ada suaranya. Apa suara tadi? Ya Ma'ruf Al-Qarhi, kalau tidak salah Ma'ruf Al-Qarhi, kamu memuliakan nama kamu nanti dimuliakan, diangkat. Nah, lantaran itu tuh beliau diangkat Allah Subhanahu wa taala jadi aulia Allah Subhanahu wa taala, lantaran memuliakan nama Allah Subhanahu wa taala. Kita muliakan Al-Quran, tempat disediakan yang bagus, intinya jangan disia-siakan. Tadi 4 tadi. Pertama, tidak boleh baginya salat. Kedua, tawaf. Ketiga, menyentuh Al-Quran. Keempat, membawa Al-Quran. Wallahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan kita dapat mengamalkan. Waalaikumsalam.